Sobat Ambiar, selamat mengarungi kehidupan di hari ini. Ingat bahwa dunia atau bumi itu berputar, tidak selamanya. Bumi semakin panas, bagai air mengalir deras. Kehidupan pun semakin bebas, kebebasan pun tidak terbatas. Engkau telah terbujuk rayuan setan, hidupmu di atas kemaksiatan. Sabar. Ya. It's okay, nggak apa-apa. Namanya hidup selalu ada masalah, tapi kan yang penting kita selalu ada buat kamu. Betul. Sama seperti Sobat Ambiar ya, ingat ya. Bumi, dunia itu selalu berputar. Kadang kita di atas. Kadang kita di bawah. Kemarin Yang enak itu kenapa? Di atas dan di kalau bawah. kita bisa merasakan enak di atas, juga di Di bawah. bawah. Betul. Karena bisa merasakan. Betul. Terkadang ketika kita di bawah supaya kita bisa merasa bersyukur ketika kita merasa di atas. Ketika kita di atas, kita juga harus bisa bersyukur bahwa kita juga pernah berada di bawah. Dan ya? banyak juga yang di bawah ingin naik ke atas. Betul, ya. Dan itu pasti akan dialami oleh semua manusia. Bener, ada yang kemarin jatuh cinta, hari ini dia jatuh tersungkur. Ada yang kemarin bercinta, hari ini mau bercerai. Astagfirullahaladzim, kata siapa? Katanya begitu, makanya hari ini kita punya temanya adalah Au, aku terkejut, Dor. Ada lagunya itu. Gimana? Au, aku terkejut. Au, aku terkejut. Au. Beda dong. Beda. Kita jelas terkejut ya dengan pemberitaan yang beredar tentang pasangan suami istri yang kita nilai bahwa mereka ini adalah pasangan suami istri yang sangat bucin. Berkali-kali kita undang di Pagi-Pagi Ambiar sebelum menikah, setelah menikah. Ya, jadi kita tahu perjalanan kisah cinta mereka seperti apa. Vena Melinda kabarnya mendapatkan dugaan KDRT dari sang suami Ferry Irawan. Dan kali ini kita akan langsung hadirkan sahabat dari Ferry Irawan yang sekaligus juga menjadi mak comblang dalam hubungan antara Ferry Irawan dan juga Vena Melinda. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Elma Tiana. Ya, mereka pagi hari ini flawless, Telma. Karena masih pagi soalnya Masih ya. pagi, Masih betul. pagi. Lupa pakai maskara dan bulu mata saya. Masih tunduk. Nggak pakai maskara, nggak pakai bulu mata Tapi aja masih udah secantik cantik. begini. Masya Allah. Ya, terima Kita kasih bertiga banyak pastinya. mengucapkan Terima kasih sudah hadir di Iya, sini. sudah hadir ke sini. Iya. Teteh untuk yang kesekian kali, alhamdulillah makasih. Iya. Teh Elma Tiana sebagai mak comblang dari Ferry Irawan dan juga Vena Melinda melihat berita di luar sana. Apakah cukup terkejut atau justru biasa aja? Lebih ke shock. Shock. Shock, kaget karena aku pikirkan belum ada setahun ya. 10 bulan baru ya? Baru 10 bulan. Dan selama ini kan aku ngeliatnya mereka tuh bahagia-bahagia banget gitu kan. Di postingan-postingan baik-baik aja. Terus mesra banget gitu. Pas ada kabar ini aku kaget dan shock. Masa sih kok bisa gitu. Iya, betul. Ya, Pasti kita semua orang. pasti ya yang kecewa, kemudian yang shock juga banyak di luar sana. Tapi kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah, ini dia Elma Tiana yang juga kecewa atas apa yang terjadi di antara pasangan ini. Kita kasih lihat yang satu. Tiana sebagai sahabat Ferry Irawan, sudah berapa lama mengenal Ferry Irawan? Sudah lama sebelum aku nikah. Jadi waktu itu kita tuh sebenarnya belum pernah satu produksi sama Ferry, cuma selalu ketemu. Ya dulu juga sempat curhat-curhatan lah sama Ferry gitu. Ya udah sampai abis itu ketemu lagi sama Ferry akrabnya setelah dia bercerai terakhir. Itu intens, ketemu terus hampir setiap hari. Ketemu terus Sampai dia ketemu sama Vena. hampir setiap hari. Sosok Ferry Irawan di mata seorang Elma Tiana sebelum menikah dan setelah menikah dengan Vena Iya. Melinda. Dulu waktu sebelum aku menikah sama suamiku, aku kenal Ferry, memang dia sosok yang perhatian. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sedih itu pasti dia dulu yang nyamperin, kenapa lo Ma gitu kan. Dia tuh menenangkan gitu. Terus berusaha untuk membuat kita nggak sedih lah. Iya. Ya.
sering komunikasi juga. Dia suka ngundang-ngundang aku ke acara. Elma ada ini nih, bisa datang nggak, bantuin aku dong. Aku dateng gitu. Sebatas kayak gitu aja, selalu kalau diundang di acara apa aku dateng gitu. Terus akhirnya ketemu pas dia bercerai, langsung intens. Dia ceritain sama aku lagi masalah aku. Terus terang sebagai temennya agak sedih juga ngelihat dia gitu kan. Ya udah kita sama-sama aja fair gitu kan. Dari situlah aku setiap hari sama dia. Terus kan aku waktu itu pernah sedih kan. Kenapa mak sedih? Iya suamiku mau ring jantung. Ya udah gue temenin lu ya. Dia nemenin dari pagi sampai malam gitu. Terus dia cariin aku makan gitu kan. Mohon maaf Kak, manggil Mak itu ke aku mak. Oh manggilnya Mak? Mak. Oh Elma maksudnya? Iya mak gitu. Mak. Jadi dia selalu caring gitu loh. Terus memang sih dia kalau ngomong lembut banget gitu kan. Gitu. Malah aku kadang-kadang Ferry ini kalau ngomong lembut. Kak Ferry. Iya. Oh dia lembut. Oh justru Kak Ferry kalau ngomong lembut sekali. Lembut. Terus kadang-kala suka banyak minta maafnya kalau misalnya aku suka kesel kan gitu. Terus ya maaf ya gitu. Dia pernah nih kita lagi makan gitu kan, terus dia ke warung-warung gitu. Itu ada ini loh, ada ini. Akhirnya pada foto gitu. Lu tuh ya gue mau makan tenang juga marah-marah gitu kan. Terus maaf ya Ma, aku kan pengen nyenengin kamu, pengen nyenengin orang-orang. Ya selalu kayak bikin surprise gitu loh orangnya. Orangnya berarti asik ya. Orang sebenarnya asik secara pribadi ya. Iya. Akhirnya kan aku juga kan kenal juga sama seluruh keluarganya gitu. Sama mami, sama kakak-kakak adiknya juga kan kita makan bareng gitu. Nah berubahnya itu memang pas kenal sama Vena gitu. Berubah mungkin dia ingin menjaga perasaan Vena. Namanya orang bucin kan gitu. Aku sebagai seorang teman juga kayaknya takut salah paham gitu kan kalau misalnya persahabatan kita yang terlalu dekat gitu. Berubahnya itu seperti apa? Perubahan yang kelihatan banget dari seorang Udah nggak Ferry bisa Irawan? main lagi, udah nggak bisa main, udah nggak pernah telepon. Yang namanya bucin kita mengerti lah ya sebagai seorang teman, nggak usah dibilang Apalagi gitu. sama rumah tangga gitu ya Kak. Iya. Terakhir komunikasi sama Ferry Irawan kapan? Kemarin. Setelah ada kejadian ini ya? Setelah kemarin nih kita salah paham ya. Yang kemarin sempat pernikahannya mau diurusin sama Elma Tiana? Iya kan memang aku kecewa banget pada saat itu gitu kan. Kok Ferry banyak bohong, kok Ferry waktu itu mengecewakan aku lah gitu sebagai. Padahal dulu tidak pernah bohong gitu ya. Padahal dulu nggak pernah bohong gitu ya kan. Kok jadi kayak gini berubah total lah Ferry. Akhirnya kan kita kecewa kan. Nggak pernah ada hubungan apa-apa. Nah setelah ada berita ini keluar, aku dikasih tahu sama suamiku. Ferry telepon ayah. Kok aku kaget kan setelah sekian lama gitu. Terus kenapa? Iya minta maaf sama ayah, sama bunda juga kalau bisa mau main ke rumah gitu. Bunda maafin nggak? Kata suamiku gitu. Aku diem kan, terus kata suamiku nggak boleh kayak gitu. Kalau orang minta maaf maafin aja. Ya kata suamiku gitu. Oh ya udah deh, aku maafin gitu. Terus akhirnya telepon. Aku ya biasa lah, misalnya maafin ya kalau sebagai seorang teman aku pernah ngecewain. Ya udah sama-sama ya fair, saling maafin. Ya udah nggak usah bahas yang lalu-lalu, aku nggak mau gitu kan. Terus aku bilang, Fer, ini nggak akan masalah kalau lo hubungin gue, aku bilang gitu kan, nggak masalah gitu. Nggak masalah mak gitu, nggak apa-apa, nanti nggak enak loh gitu kan, nanti dipikir kita mau kompak-kompakan lagi. Nggak, aku nggak menjaga perasaan kan, karena sudah punya pasangan juga ya. Iya gitu, enak nggak nanti gitu kan sama Vena nggak apa-apa kok mak gitu. Ya aku langsung tanya gimana gitu kan, mak aku bukan orang jahat, aku tidak seperti apa yang dibicarakan sekarang ini gitu kan. Banyak sekali yang ikut dalam problemnya dia gitulah, seperti itu ceritanya. Terus aku bilang, Fer, kamu harus bicara, harus ngomong, harus jelaskan, harus klarifikasi, jangan sampai nanti pemberitaannya makin menyudutkan kamu. Aku bilang gitu kan. Ya mungkin belum saatnya mak, aku lagi sedih, lagi pusing, lagi nggak ngerti deh mesti kayak gimana, mungkin aku mau nenangin diri dulu. Oke. Gitu. Elma Tiana pertama kali tahu pemberitaan ini dengar dari siapa ketika Ferry Irawan diduga melakukan tindakan KDRT kepada istrinya? Atau memang Kak Ferry sudah telepon kakak sendiri? Belum, dari sahabatku Dian Komalasari justru taunya.
Dari situ ya? Dari situ, dari Dian. Oke, dan ini juga pada akhirnya berkembang isu di luar sana, bahkan juga tentang urusan ranjang segala macam dibahas. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, barangkali Almatiana sebagai seorang sahabat pernah atau mengetahui hal ini. Alami KDRT Vena Melinda curhat Ferry Irawan suka ngamuk gara-gara urusan ranjang. Pasti Almatiana juga melihat ya berita ini begitu deras sekali tentang urusan ranjang segala macam. Tanggapannya? Kalau ini sih aku pernah lihat di YouTube mereka ya, depan Venanya, ada Ferry juga, ada siapa aku nggak tahu, ini hostnya. Vena pernah cerita di situ gitu kan, iya ini kalau misalnya Ferry itu nggak dikasih tuh suka ngambek, suka ngamuk, suka apa itu aku lihat. Aku lihat tayangannya itu ada Ferry juga, Ferry cuma senyum-senyum gitu. Oke, jadi itu sebenarnya juga pernah menjadi konten mereka berdua berarti ya? Iya, pernah lihat. Bukan berarti bahwa ini menjadi alasan, tapi memang itu sebenarnya bercandaannya mereka berdua. Karena itu juga dinaikkan ke dalam konten YouTube ya? Iya, jadi kayak anak kecil nggak dikasih permen, suka ngambek. Ngambeknya tuh bener-bener ngambek. Terus aku liatin, oh ternyata memang pernah dibuat konten seperti itu. Tapi gitu. biasanya dalam kehidupan sehari-hari sebelum menikah apakah kan kalau temen gini kan kalau butuh sesuatu atau apa kan terlihat dari tingkah lakunya. Apakah memang se-childish itu gitu loh Kak, Mas Ferry? Mungkin karena aku sahabatnya kali ya, jadi nggak pernah menunjukkan dia Sisi Sisi childishnya. childishnya. Dia tuh cenderung dewasa, cenderung malah kalau kita bertiga ini kan kita kayak trio kwek-kwek ya, bertiga ini kemana-mana tuh bertiga. Terus misalnya, Ma ayo kita sholat berjamaah ya, aku imamnya iya gitu. Dia yang ngimamin gitu kan. Terus dia udah bicara-bicara hijrah lah gitu, udah bicara-bicara, Ma aku pengen berubah, pengen jadi orang baik, aku masa laluku yang gimana, ya udah bismillah yuk kita sama-sama gitu kan. Jadi kita saling mendukung lah waktu kita bertiga gitu. Terus kemarin juga Ferry juga cerita sebenarnya dia masih mencintai Vena banget, masih ingin kembali. Dan dari pembicaraan yang terakhir juga sebenarnya mau baikan gitu loh. Venanya juga mau baikan. Setelah ada kejadian KDRT ini? Iya. Dengar dari siapa? Dari Ferry-nya langsung. Langsung? Iya. Bahwa kedua belah pihak ingin berbaikan? Sepakat ingin berbaikan. Oh wow, ini kita baru tahu ya? Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Venanya berubah. Aku bilang, boleh nggak aku sampaikan ini gitu kan? Jadi karena kamu belum bisa mengklarifikasi gitu. Tapi aku bilang, nah nggak apa-apa ya aku sampaikan ya. Maksudnya karena takutnya berita kamu ini terlalu melebar gitu. Aku sebenarnya kasihan sama dia gitu kan, kasihan. Cuma aku masih belum berani ketemu, gitu ngomong aja, menjaga takutnya gimana ya gitu. Tapi ketika akhirnya Ferry Irawan membuka diri bercerita kepada seorang Almatiana, apakah dia menjelaskan alasan ketika dia melakukan tindakan dugaan KDRT kepada Vena Melinda? Enggak, dia belum mau cerita. Aku nggak tanya juga kenapa sih, gara-gara apa gitu kan. Ntar deh Ma, aku nggak bisa cerita panjang. Oke, kalau dengan Vena Melinda apakah ada komunikasi Almatiana? Enggak, aku nggak. Karena sebenarnya yang lebih dekat kepada aku tuh memang Ferry ya. Kalau sama Vena kan aku deketnya juga baru pas setelah mereka pacaran berdua. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, barangkali Almatiana juga bisa bantu mengklarifikasi. Terkuak motif Ferry Irawan KDRT ke Vena Melinda karena cemburu. Hotman Paris ada faktor tidak suka. Apa yang Almatiana tahu dari statement ada faktor tidak suka? Cemburu misalnya, karena yang kita tahu bahwa Vena Melinda terjun ke dunia politik, kemudian juga pada akhirnya dia mendorong sang suami juga untuk terjun ke dunia politik. Apakah ada hubungannya? Kalau misalnya gini ya, yang aku tahu kan aku dulu kan satu bendera sama Vena di politik. Kemudian setelah Ferry ada, ini tadinya ini yang mau maju ini adalah Ferry. Vena ini enggak, dia hanya mendukung supaya Ferry bisa jadi. Tapi terakhir aku dengar dua-duanya maju gitu kan. Nah kalau aku yang dengarnya malah nggak dengar di luar ya, bukan dari sumbernya, bahwa cemburu gitu kalau Vena berpolitik gitu. Aku bilang nggak mungkin karena mereka dua-duanya ini sudah
sudah menjadi Ada di pasangan dunia politik yang juga. mau maju di dunia Mau politik. terjun ke dunia politik gitu. bersama-sama. Bersama-sama. Tapi sepanjang pernikahan Ferry Irawan dengan Vena Melinda, apakah dia sempat curhat juga tentang urusan rumah tangganya, perasaannya kepada sang istri atau permasalahan rumah tangganya? Kalau ngomong masalah cinta ya, Ferry cinta banget sama Vena. Dan dua-duanya saling mencintai lah gitu. Cuma kalau ada faktor cemburu-cemburu, memang sih ada Ferry memang orangnya memang agak suka cemburuan ya. Itu aku tahu Wajarnya juga kan dari namanya saling mencintai kan. Iya, saling mencintai pasti cemburu-cemburu gitulah. Tapi aku nggak pernah melihat cemburunya Ferry terhadap Vena itu seperti apa, nggak pernah lihat dan nggak pernah tahu gitu. Oke, ini kita pernah dengar ada isu yang berhembus bahwa kita tahu ya Vena Melinda terjun ke dunia politik. Dan kita juga tahu Vena Melinda seorang perempuan yang sangat cantik, kemudian juga Sudah berpengalaman pintar, terjun di berpengalaman dunia juga. Dan wajar rasanya kalau misalnya pria di sekelilingnya juga mendekatinya. Iya. Pernah mendengar hal itu? Misalnya dari teman-teman politiknya kah, lingkungannya kah, ada yang mendekatinya juga? Iya. Kalau gosip-gosip ya pasti ya, cuma kan aku nggak pernah mau tahu lah gitu dia mau deketin siapa. Memang kalau di politik itu memang godaannya memang seperti itu. Banyak teman-teman aku juga yang Karena kan Elma berpasangan juga juga. sempat waktu itu ya di Politik. mau gabung Iya. di perpolitikan ya. Sudah Iya. gabung atau ini Kak? Pernah gabung Di politik. atau mau gabung? Memang sudah gabung. bergabung ya? Sudah gabung. Oh iya. Jadi memang seperti itu kurang lebih lah ya. Dan Iya, tapi tergantung pribadinya masing-masing. rasanya dimanapun sama aja ya. Mau di Dimanapun politik, sama mau aja, apapun. dimanapun. Iya, dimanapun. Tergantung imannya bahannya. masing-masing. Iyalah di mana aja. Betul, ketika semua kita ada. memang punya value, pasti orang Iya. juga akan menyukai Betul. sekitar Iya, kita ya. tapi memang kalau di politik kebanyakan laki semua. Betul. Itu godaannya di situ. Perempuannya sedikit Oke, banget ya. Iya. tadi juga sempat diceritakan oleh Elma Teana bahwa sang sahabat Ferry Irawan katanya cemburuan lah segala macam. Iya. Nah, kita juga punya cerita dari sang mantan istri Ferry Irawan mengenai sosok Ferry Irawan. Kita mau kasih lihat yang satu. 9 tahun menikah dengan Ferry Irawan. Apa yang memantapkan akhirnya Mbak Anggi, saya gugat deh karena capek udah nggak kuat juga gitu kan. Yang saya alami ya sama dia, ya selain juga dia juga kasar, agak kasar ya. Kalau misalnya dia marah itu, dulu dia sering banting pintu terus ditonjokin, terus ya udah kalau kamu gak cocok kamu pergi aja, nggak apa-apa. Dia selalu nangis. Enggak, saya kamu usir saya, kamu tegas. Dia mau bunuh diri, dia pergi ke sedekat jendela kamar. Saya sampai bilang, ya udah kok nggak uring-uringan gitu. Saya bilang, ya saya sabar-sabarin kan saya juga capek, kerjanya udah capek. Saya selalu bilang minta pisah sama dia. Karena Ya karena itulah kan, maksudnya benar-benar kayak anak kecil banget gitu. Apa-apa cemburu, apa-apa marah gitu kan. Setiap apa minta diladenin, Elma Teana, apakah mengenal dekat dengan sosok mantan istri Ferry Irawan? Kenal deket. Ketika keluar statement seperti itu, tanggapan Elma Teana? Aku bilang gini. Kok Kakak ketawa sih tadi? Bukan, maksudnya gini. Kalau ngomong Ferry main pukul, main fisik, mungkin enggak. Tapi kadang-kadang kalau laki marah, kesel, jangankan laki kita aja, kadang-kadang kalau marah suka banting pintu, banting handphone, banting apa misalnya gitu ya kan. Maksudnya itu tidak bisa kita pungkiri lah. Kalau kesel, kesel apa ya? Ya tapi buangan jangan kita dong tuh Kak, buang-buang barang kasihan. Beli pakai keringat Kak, kerja pagi siang malam Itu kita. bentuk emosi ya? bentuk emosi Iya, itu. nggak sadar juga. Iya, bentuk emosi itu. Aku sih kayak jangan kan gini ya. Aku nih contoh nih, Iya, tapi iya. aku tuh menyesal gitu, kesel sama anakku gitu kan. Iya. Terus aku banting pintu gitu. Contoh gitu Oh, iya, kan. iya, iya, Abis itu aku yang minta maaf ya tadi bunda gini gitu. Iya. Jadi pas aku dengar seorang laki-laki lagi marah daripada dipukul istrinya atau dia apa, dia kesel. Gitu. Ya, Gitu. iya. Mungkin Banting apa seperti yang ada di itu, sekitarnya banting dia. Ya nggak apa-apa lah banting pintu, jangan sampai banting suami atau istri ya Kak. Iya gitu. Iya, Oke. jadi nggak ke fisik lah ya gitu. Iya. Makanya aku kadang-kadang suka, ya itulah bentuk emosi. Betul, betul, gitu. betul. Tapi kan perempuan kan shock juga Shock, iya, kalau betul, digituin betul. gitu Betul. kan. Kita kalau Shock pasti juga. udah nangis dulu. Pakai fisik nangis Iya. gitu. Oke, tapi ketika misalnya gini, apakah dari statementnya sang mantan istri bilang bahwa Ferry Irawan katanya kasar lah segala macam, setuju atau tidak? Dia kalau cerita suka Ferry kasar mah, suka emosional, temperamen, cerita sih gitu. Cuma karena aku sahabatnya yang ngalamin, nggak pernah Ferry seperti itu aja. Jadi mungkin ke suami istri kalau marah seperti itu kali ya gitu.
Aku juga tanya, lu beneran Fer pernah banting Anggi? Aku bilang gitu kan. Oh gila lu sampai gitu. Enggak seperti itu ya, biasalah orang kan Alibinya ya. alibi masing-masing ya, yang satu Punya bilang cerita masing-masing punya lah ya, cerita Kak. masing-masing. Aku sih sebagai seorang Pendengar pendengar yang cuma baik. hanya bilang jangan kayak begitu, suka kasar sama perempuan. Enggak, aku nggak kasar misalnya gitu. Bumbu-bumbu rumah tangga lah yang namanya berantem tuh wajar. Iya. Biasa aja, yang penting yang nggak wajar tuh kalau kita sudah main kekerasan fisik dan mengucapkan kata-kata yang tidak Ya sepantasnya. verbal, non verbal atau secara psikis pasti tidak dibenarkan ya. Kita masih lihat juga artikel yang satu ini karena Elma Tiana kan menjadi mak comblang dari Ferry Irawan dan juga Vena Melinda. Elma Tiana ungkap telah menyesal mencomblangkan Ferry Irawan kepada Vena Melinda dulu. Betulkah merasa menyesal menyomblangkan Ferry Irawan dan juga Vena Melinda? Ini ya, kalau misalnya aku tahu Ferry itu seperti yang digambarkan, aku hati-hati dong mengenalkan gitu loh. Walaupun aku nggak kenal dekat sama Vena, aku juga nggak mau lah nanti ada Ya. resiko mas aku ngenalin seorang yang pemarah, yang pemukul gitu, nggak mungkin lah. Ya, betul. Karena kebersamaan aku sama Ferry waktu itu orangnya baik, aku juga kenalin juga. Gini, Kak, kata-kata marah dan tegas tuh berbeda loh. Pasti. Tapi orang menyangka bahwa ketegasan kita disangka kita marah. Padahal kita bersikap tegas atau mengucapkan kata-kata yang tegas bukan berarti marah. Iya. Terkadang orang yang nggak tahu kan, ih kok udah marah, padahal bukan Iya. marah. Kadang kita tegas gitu. Iya. Kalau kesan pertama kenal sama Ferry, orangnya apa namanya ya? Apa tuh kalau cepet akrab tuh namanya apa ya? Humble. Humble ya. Terus ngomong itu lembut, si Ferry tuh ngomong tuh lembut banget, lembut banget. Kadang terkesan lu jadi cowok lemah banget sih gitu. Ada kesan seperti itu ya Iya, kalau kenal? Kalau lu jadi cowok nggak tegas, dia kelemar-kelemar. Aku sempet ngomong gitu kan. Pelan banget, udah deh mak, ini mak gitu. Lu laki dikit apa sih gitu. Kadang-kadang aku suka Justru seperti itu ya. justru seperti itu. Iya. Dalam pertemanan ya, Kak. Pas dengar Ferry kan, Ferry KDRT gitu kan. Sampai lu bener-bener mukul Fer? Enggak, jadi nekan gitu loh. Iya. Nekan gemes atau gimana nggak ngerti ya. Neken gemes maksudnya apa? Bukan dugaan KDRT tapi dia emosi, kesel gitu maksudnya neken. Maksudnya Gini apa loh neken? kali ya, ini gini. Ih, kali gitu kali ya. Ini asumsi ya. Gitu kali ya. Ini asumsi. Oke. Kita juga mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah. Tadi Elma Tiana sempat bilang katanya sempat ada niatan keduanya untuk berbaikan antara Ferry Irawan dan Iya. juga Vena Melinda. Tapi sekarang ini dikabarkan kalau menurut Elma Tiana, Vena Melindanya menarik diri. Iya. Bahkan ada dugaan seperti ini. Kita mau kasih lihat ya. Tolong diklarifikasi Elma Tiana. Hotman Paris sebut Vena Melinda akan segera gugat cerai Ferry Irawan. Dengar isu ini? Ya dengar. Padahal tadinya nggak seperti itu mak. Tadinya udah cecetan sama Vena, udah mau baikan gitu. Terakhir dia bilang gitu sama aku. Udah mau baikan, udah mau ya nggak akan cerai gitu. Cuma kalau sekarang akhirnya dicerai ya gimana ya? Ya udahlah pasrah aja gitu. Ini kita tahu bahwa kejadiannya di Jawa Timur ya. Ya Sekarang posisi Ferry Irawan di mana? di rumah. Di rumah Jakarta atau di Jawa Timur, Kak? Di Jakarta. Oh, katanya isu yang beredar kan beliaunya sudah ditangani oleh pihak kepolisian Jawa Timur. Baru diperiksa di ya? Polda Jawa Timur Betul. ya. Waktu di kantor polisinya saya tahu, memang saya kabarin saya, "Ma, aku pulang malam ini," katanya. Ke Jakarta. Oh, Ke Jakarta. Jadi sekarang sudah di Jakarta, jadi dia menenangkan diri dulu di satu tempat, belum bisa memberikan klarifikasi, tapi aku bilang, "Kamu harus memberikan klarifikasi gitu ya. Kalau kamu salah ya akui salah gitu kan." Gentle gitu ya, Kak. Ya gentle, aku tetap ya sebagai seorang teman ya aku support gitu. Oke. Mohon maaf, Vena Melinda sampai sekarang kan masih belum bertemu dengan Ferry Irawan. Ferry Irawan di Jakarta. Di rumahnya, rumah siapa? Apakah rumahnya Di bersama? rumah keluarga. Rumah keluarga Ferry Irawan, bukan Iya. rumah dia bersama dengan Bukan, Vena Melinda. di rumah keluarga. Vena Melinda berada di mana kalau Elma Tiana tahu? Masih di Surabaya, apa mau ke Jakarta juga sih kalau nggak Oke. salah ya. Sebagai sahabat Ferry Irawan, apa yang mau disampaikan kepada Vena Melinda? Saya sih ya kalau yang namanya berkeluarga, harapannya sih ya, harapannya sih ingin mereka karena saling mencintai nih. Betul. Harapannya sih semoga bisa ada hikmahnya dan bisa kembali. Tapi kan tergantung dari Venanya, jadi ikuti kata hati aja, jangan mengikuti orang lain. Kalau Vena memang benar-benar mencintai Ferry dengan setulus hati, kembalilah dengan komitmen yang baru gitu.
kalau misalnya terjadi seperti ini lagi, saya mungkin membuka lembaran ya baru membuka, gitu ya, membuka Kak. lembaran baru, dan semoga juga ini ada hikmahnya untuk Ferry juga supaya lebih bisa hati-hati lagi, lebih melindungi lagi, lebih lemah lembut lagi. lembah lembut lagi. Jadi semua ini memang ada apa ya, ada hikmahnya lah gitu. Saya nggak bisa cuma sebagai seorang teman ya cuma bisa begitu aja. Tapi Hanya kembali bisa lagi mensupport keputusannya ya, ya Kak. Ya. cuma bisa memberikan doa yang terbaik. Semoga mereka bisa menyelesaikan ini dengan damai, nggak usah dengan keributan-keributan. Sebagai seorang sahabat, apa yang mau disampaikan kepada seorang Ferry Irawan? Ya mudah-mudahan Ferry juga ada hikmahnya cerita ini. Ferry bisa refleksi diri apa yang kurang, dan mudah-mudahan Ferry bisa menjadi yang lebih baik lagi, lebih melindungi, lebih menyayangi, lebih mendengarkan apa yang menjadi keinginan istri supaya rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Menjadi lebih baik. Terkadang kita lupa, kita mengorbankan banyak hal untuk menjadi lebih baik bagi orang lain, tapi yang paling penting adalah menjadi lebih baik bagi diri sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi.